Selanjutnya kita akan membahas tentang interferensi Young atau yang disebut sebagai celah ganda. Kita coba gambarkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada celah, namanya celah gitu ya. Kemudian ada dinding atau layar. Nah, di sini kan ada dua celah. Jadi nantinya cahaya itu akan masuk melalui celah tersebut, di mana jarak kedua celah itu kita sebut sebagai D. Jadi secara pengertian, D itu merupakan jarak antar celah. Kemudian kita kasih garis antara, jadi jarak antara celah ke layar itu berarti dari sini ya ke layar, ini kita tulis layar, itu kita tulis sebagai L. Jadi L itu merupakan jarak celah menuju layar. Kemudian jadi ketika ada berkas cahaya itu akan masuk ke sini, kemudian dia akan masuk sampai ke ujung sini, ujung layar yang kita sebut sebagai TP. TP itu pita yang kita sebut sebagai terang pusat. Kemudian dari TP ke atas itu ada yang namanya gelap 1. Ini terang 1, gelap 2, terang 2 dan seterusnya. Bagian bawah juga sama, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2 dan seterusnya. Nah, jarak terang pusat menuju terang 1 itu kita sebut sebagai Y terang 1. Sedangkan terang pusat ke gelap 1 kita sebut sebagai Y gelap 1. Jadi bisa kita tuliskan Y itu adalah jarak pita dari terang pusat menuju gelap N, GN itu misalkan G1, G2 atau seterusnya, atau TN. Kemudian nantinya juga kita butuh lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Sampai situ paham ya? Lalu ada dua rumus. Yang pertama, rumus ketika yang ditanyakan itu adalah terang. Kalian bisa menggunakan rumus D kali Y per L sama dengan N kali lambda, itu yang terang. Kemudian yang gelap itu D Y per L sama dengan 2N-1 kali nggak cukup ya, sebentar. DY per L sama dengan 2N-1 kali setengah lambda. Jadi ketika yang ditanyakan adalah Y terang, kalian menggunakan rumus yang terang. Ketika yang ditanyakan adalah Y gelap, kalian menggunakan gelap. Kemudian ada sedikit catatan. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah jarak gelap 1 ke terang 2. Kalau tadi kan
YT1 atau YG1 itu dari terang pusat ke gelap 1 atau dari terang pusat ke T1. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau yang nanti yang ditanyakan adalah jarak G1 ke terang kedua, ngitungnya gimana? Oke, jadi gelap 1 ke terang kedua. Caranya, cara pertama, itu kalian bisa, berarti gini ya, kita tulis. Cara pertama itu mundurkan sampai terang pusat. Jadi G1 itu kalian mundurkan 1 ke terang pusat, berarti T2-nya itu mundur ke gelap kedua. Jadi nanti kalian cari terang pusat ke gelap kedua. Jadi terang pusat ke gelap kedua. Jadi menggunakan rumus yang gelap. Sampai situ paham? Atau kalian bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu kalian hitung YT 2 kemudian dikurangi YG1. Jadi kalian hitung gelap 1, kemudian hitung juga terang pusat ke T2, nanti diselisihkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada soal. Kita coba tulis yang diketahui. Jadi cahaya dilewatkan 2 celah sempit, berarti celah ganda ya. Kemudian jarak 0,5 mm. 0,5 mm itu berarti jarak celahnya. Berarti D-nya adalah 0,5 mm. Kita jadikan meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu jarak layar dengan celah itu 2 meter, berarti L-nya adalah 2 meter. Panjang gelombangnya 5000 Armstrong. Panjang gelombangnya adalah 5000 Armstrong. Kita jadikan meter, berarti dikali 10 pangkat min 10 meter. Atau 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak antara 2 garis terang berurutan. Oke, berarti yang ditanyakan adalah Y dari TP ke T1. Berarti kita gunakan rumus terang. Rumus terang adalah DY T1 per L sama dengan N kali lambda. D-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. YT1-nya adalah ditanyakan, berarti Y dibagi L-nya adalah 2 meter. N-nya berarti 1 ya, karena di sini T1. Kemudian dikali lambda. Lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat minus 7. Maka Y sama dengan, ini bisa dicoret. Ini juga sisanya min 3. Berarti 10 pangkat min 3 kali 2 meter. Atau kalau dijadikan mili berarti 2 milimeter. Selanjutnya untuk soal berikutnya, pada interferensi Young jika jarak TP ke ke T1 adalah 4 mili. Oke, kita coba gambarkan. Ingat, misalkan ini TP, berarti kan di sini ada G1 dulu, baru T1 ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 4 mili. Nah, 4 mili itu kan ada 2 ruas ya, berarti 1, 2. Berarti per ruas itu mewakilkan 2 milimeter. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah jarak garis gelap 1 ke terang 3. Ingat, karena di soal ini tidak ditanyakan yang berdekatan atau yang berjauhan,
Jadi kalau di sini ada terang pusat, ini kan ada G1, ada T1, G2, T2, G, itu gak cukup ya, bentar, T3, G berapa? G3, T2, G2, T1, G1, T pusat. Di bawahnya juga ada G1, T1, G2, T2, G3, T3. Nah, ini pusatnya. Jadi jarak garis gelap 1 ke terang 1 itu bisa saja ke terang 3, dari sini ke sini, gelap 1 ke terang 3, atau gelap 1 ke terang 3, jadi ke bawah. Sehingga yang ini adalah yang berdekatan, yang ini adalah yang berjauhan. Kalau misalkan kalian tanya, Kak, lah ini kan bisa aja kayak gini, itu sama aja kasusnya yang berdekatan, jadi kita hanya pakai salah satu. Nah, kalau seperti ini berarti nanti karena soal tidak diketahui yang diminta yang berdekatan atau berjauhan, kita hitung dua-duanya. Kita hitung dulu untuk yang berdekatan. Karena ini kita sudah tahu, berarti kita menggunakan itu sebagai acuan. Jadi dari gelap 1 ke terang 3 itu ada berapa ruas? Kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas. Berarti 5 ruas kita kalikan per satu ruasnya itu kan tadi 2 mm. Berarti jaraknya adalah 10 mm. Sekarang kita hitung yang berjauhan. Dari gelap 1 menuju terang 3 ada berapa ruas? 1, 2, kita bedakan aja warnanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruas. Berarti 7 ruas kali 2 mm sama dengan 14 mm. Nah, jadi ada 2 jaraknya.